Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami mahasiswa dari Institut Teknologi Mitragama, Fakultas Ilmu Komputer dan Teknik, Prodi Teknik Sipil semester 1. Video ini dibuat untuk menyesuaikan salah satu tugas mata kuliah Pancasila dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andos John Helmi, MP. Kami terdiri dari 5 anggota kelompok. Yang pertama, Mikael Pasaribu dengan NIM 220122201004. Yang kedua, Rizky Ananda dengan NIM 220122201010. Dan yang ketiga, Roni Febri 220122201006. Yang keempat, Rizky Ramadhani dengan NIM 220122201016. Dan yang terakhir, Jeffrey Adi dengan NIM 220122201007 yang bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan judul materi Analisis Ketimpangan Konsepsi Keadilan dalam Penerapan Hukum di Indonesia berdasarkan nilai yang tercermin pada Pancasila, Sila kelima Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Indonesia merupakan negara hukum yang memiliki sistem peradilan dalam mengatur ketertiban negara. Ketentuan tersebut tercantum dalam pasal 1 ayat Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945. Beberapa dari fungsi peradilan adalah menjalankan keseragaman penerapan hukum dan undang-undang melalui putusan kasasi yang dijalankan oleh Mahkamah Agung. Negara memiliki kewajiban dalam menerapkan keadilan sesuai dengan tata hukum dan fungsi peradilan yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Begitupun sebaliknya, masyarakat memiliki kewajiban untuk mematuhi aturan hukum yang berlaku sebagai wujud ketaatan dalam bernegara. Walaupun dalam kehidupan bermasyarakat terdapat seperangkat aturan berupa norma-norma dan sanksi yang mengikat kehidupan setiap kelompok masyarakat dari hasil kesepakatan bersama, tetapi kewajiban mematuhi hukum sah sesuai peraturan peradilan juga perlu dilaksanakan. Kendati demikian, pada hari ini sering kita temui ketimpangan konsepsi keadilan dalam laju penerapan hukum di negeri ini, sehingga pada prinsip penerapannya membuat stigma negatif terkait keadilan hukum yang sering kali tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Inilah yang menjadi salah satu kerumitan di negeri ini. Sesuatu permasalahan yang justru akan mengendor rasa empati masyarakat terhadap para pemimpin negeri. Artikel ini akan menjelaskan secara rinci konsep ketimpangan keadilan yang sering kali terjadi di Indonesia, terutama dalam persoalan penegakan hukum di Indonesia. Hukum dan konsepsi keadilan. Di dalam kepustakaan hukum, ilmu hukum dikenal dengan nama jurisprudence, yang berasal dari kata jus atau juris, yang berarti hukum atau hak, kemudian dari kata prudence, yang artinya melihat ke depan atau mempunyai keahlian. Secara umum, jurisprudence adalah ilmu yang mempelajari hukum, sedangkan jika dilihat dari segi makna, hukum adalah undang-undang yang dibuat dan ditegakkan melalui lembaga sosial atau pemerintah untuk mengatur perilaku masyarakat. Hukum yang ditegakkan oleh negara dapat dibuat oleh legislatif, kelompok atau oleh seorang legislator tunggal yang menghasilkan undang-undang oleh eksekutif melalui keputusan dan peraturan, atau ditetapkan oleh hakim melalui presiden. Sistem hukum bervariasi di setiap negara. Penciptaan hukum itu tersendiri dapat dipengaruhi oleh konstitusi tulis atau diam-diam dan hak yang dikodekan di dalamnya. Hukum membentuk politik, ekonomi, sejarah, dan masyarakat dalam berbagai cara dan fungsi sebagai mediator hubungan antar manusia. Seperti yang telah diketahui, hukum juga bekerja dalam mengatur keadilan. Begitupun hukum di Indonesia, yang mana hal tersebut mengacu pada Pancasila yang kelima, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, kita semua tahu bahwa istilah keadilan selalu bertentangan dengan istilah ketidakadilan, di mana ada konsep keadilan selalu saja ada konsep ketidakadilan yang turut serta mengikuti.
Ukuran ketidakadilan hukum sendiri seringkali memiliki penafsiran yang berbeda-beda, membahas sesuatu yang tidak bisa dalam memaknai keadilan. Terkait dengan substansi yang ada di dalamnya, keadilan dibenturkan dengan keraguan dan ketidakadilan bahwa sesungguhnya keadilan tidak akan berada tanpa keraguan dan ketidakadilan. Yang dimaksud dengan keadilan itu sendiri ialah pengakuan serta perlakuan seimbang antara hak serta kewajiban. Magnus Suseno berpendapat jika keadilan merupakan kondisi antar manusia yang diperlakukan secara sama sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing. Sementara Thomas Hobbes mengemukakan jika keadilan merupakan sebuah perbuatan yang dikatakan adil apabila sudah didasari dengan sebuah perjanjian yang sudah disepakati. Dua hal ini jalan dengan arti bahwa keadilan yang berlaku dalam dunia hukum juga harus sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati. Perjanjian di sini berarti peraturan yang sudah disahkan dan sudah seharusnya dijalankan serta diberlakukan dengan sebagaimana mesti oleh seluruh masyarakat. Tanpa terkecuali, selama ini cukup banyak kasus hukum yang tidak diselesaikan dengan sebagai mestinya, tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan norma yang sudah seharusnya diberlakukan di Indonesia. Bahkan tak sekali dua kali dikala pemerintah Indonesia ditemukan permainan hukum dengan memanfaatkan peran atau jabatan yang ada, padahal di Indonesia memiliki Pancasila sebagai dasar negara. Yang dengan itu, kita sebagai masyarakat Indonesia harus mampu menjunjung tinggi nilai-nilai yang terkandung di dalam agar tercipta keadilan yang merata bagi seluruh warganya. Keadilan sudah seharusnya menjadi nilai dasar yang diterapkan dalam hidup bernegara. Agar terwujud kesejahteraan seluruh warga dan wilayahnya, maka dalam tulisan kali ini akan dibahas mengenai ketimpangan konsepsi keadilan dan hukum di Indonesia dilihat dari Pancasila. Apakah Pancasila sebagai filsafat dasar bangsa Indonesia masih berlaku di masyarakat Indonesia? Ketimpangan konsepsi keadilan hukum. Memiliki konsepsi keadilan dari berbagai sudut pandang para ahli dan sila kelima Pancasila jelas membahas bahwa kesejahteraan dan keadilan sosial merupakan tujuan negara yang harus diterima oleh setiap rakyat Indonesia. Namun, apakah Indonesia sudah mewujudkan hal itu? Faktanya, banyak sekali ketidakadilan yang masih berlaku di masyarakat. Bahkan tidak jarang ditemui diskriminasi perbedaan dalam penanganan suatu perkara antara si kaya dan si miskin, atau si penguasa dan rakyat jelata. Jika dilihat dari segi norma, hal ini sangat bertentangan dengan prinsip equality before the law, di mana setiap orang tunduk pada hukum peradilan yang sama. Bahkan bertentangan dengan harkat dan martabat manusia itu sendiri. Seringkali praktek hukum berseberangan dengan konsep keadilan yang tertuang dalam Pancasila sila kelima, yakni yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sehingga memunculkan kesenjangan keadilan di tengah masyarakat, seperti pada beberapa kasus yang pernah terjadi beberapa waktu lalu. Seorang korban begal yang justru menjadi tersangka karena tidak sengaja membunuh pelaku begal untuk menyelamatkan diri pada 2018 lalu. Seorang pelajar berumur 17 tahun divonis terbukti melakukan penganiayaan dan yang menyebabkan korbannya meninggal. Walaupun dia bersikukuh hal itu dilakukannya untuk membela diri. Hakim Pengadilan Negeri PN Kepanjen, Jawa Timur telah memvonis ZA yang berusia 17 tahun bersalah dalam kasus penganiayaan sehingga menyebabkan korbannya meninggal dunia. Menyatakan anak terbukti secara sah melakukan penganiayaan yang menyebabkan meninggal, kata Hakim Tunggal Novi Devriari dalam amar putusannya dalam sidang yang digelar secara terbuka Kamis 23 bulan 1. Hukuman ini bertujuan bukan untuk memberi balasan atas perbuatannya, tetapi agar anak memahami kesalahannya, kata hakim. Menurutnya, putusan tersebut cukup pantas dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Bakti selaku penasihat hukum kembali menegaskan bahwa tindakan ZA adalah untuk membela diri dari ancaman misnan yang disebut sebagai begal.
Dia juga menyatakan pisau yang digunakan kliennya adalah untuk membela diri. Hakim tak mempertimbangkan pasal 49 ayat 1 dan ayat 2, yakni unsur pembenaran dan pemaaf menjadi dasar pertimbangan. Dalam kata lain, jika terjadi tindakan kejahatan terhadap kita, maka tidaklah dibenarkan untuk melakukan perlawanan baik, hanya sekedar menumpuhkan apalagi membinasakannya. Karena kembali lagi pada pembahasan di atas bahwa hal tersebut masuk ke dalam pasal penganiayaan. Integrasi yang kuat dengan aparat penegak hukum. Lembaga penegak hukum tidak boleh bercerai dari sudut pandang moral, kebebasan untuk membebaskan diri dari tradisi pemikiran tindakan positif hukum dan inklus semua bagian negara agar hukum ini dapat menjadi sarana untuk mencapai keadilan material dalam nilai-nilai Pancasila, maka perlu untuk memperhatikan beberapa hal berikut. Hukum yang seharusnya ialah ia membenarkan muatan lokal, peka terhadap perubahan anti-kaos, dan bertindak sebagai alat atau sarana untuk memberikan rahmat kepada manusia dan alam semesta dalam bentuk kebahagiaan, dipenuhi dengan memenuhi kebutuhan spiritual berupa keadilan material dalam bidang teori akademik, perlu mengintegrasikan penggunaan kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual yang dikembangkan setelah pendidikan hukum untuk memahami, menerapkan, dan menegakkan hukum lanjutan. Di bidang implementasi hukum progresif berupa mobilisasi hukum advokasi terutama dengan otoritas sistem hukum, pemerintah, dan birokrasi. Perubahan hukum dan budaya dan prioritas spiritual harus memiliki agenda disposisi dan pengembangan prinsip kompensasi dalam hukuman bagi lembaga penegakan hukum seperti yang dikatakan Syed Jito. Menganggap undang-undang itu netral dan impersonal serta tidak terpengaruh kepentingan individu atau kelompok itu benar-benar bencana. Jika Anda percaya bahwa undang-undang adalah undang-undang yang benar dan mengikuti dengan hati dan ketulusan siapa yang kecewa atau frustasi. Kesimpulan, sistem filosofi Pancasila meliputi berbagai aspek ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum, dan aspek kehidupan lainnya sebagai prinsip spiritual nasional. Dan bagaimana sistem nasional itu dilaksanakan, memberikan wawasan kemanusiaan tentang martabat manusia, membentukkan hukum asas-asas inti tersebut, memasarkan jati diri, kelengkapan dan keunggulan Pancasila dan sistem nasional Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai sistem nasional Pancasila. Ajaran mulia filsafat Prancasila memancarkan identitas ateisme agama lebih unggul dari sistem filsafat Prancasila dan filsafat Timur karena sesuai dengan kemungkinan martabat dan kejujuran kepribadian manusia, maka tujuan hukum yang didasarkan pada cita hukum Pancasila adalah untuk melindungi manusia. Artinya, secara pasif melindungi manusia dan dengan mencegah kesewenang-wenangan dan menciptakan kondisi sosial yang sesuai memungkinkan terjadi proses sosial sehingga semua manusia adil. Dengan demikian penegakan hukum dan keadilan wajib untuk kesejahteraan manusia warga negara secara fisik, mental, sosial, dan moral negara kesatuan Republik Indonesia sebagai asas hukum, kewajiban untuk menjamin dan mewujudkan keadilan sosial seluruh rakyat Indonesia bukan hanya tanggung jawab sistem hukum, tetapi juga tanggung jawab seluruh warga negara yang diatur oleh Pancasila dan falsafah tahun 1945. Saya akui memang begitu. Konstitusi keadilan adalah kualitas keadilan publik yang diekspresikan dalam tatanan sosial atau disiplin nasional.